Untungnya, 4 Qinchen telah menghilang, jika tidak, di bawah serangan iblis seperti itu, tidak mungkin untuk melarikan diri. Segera, sungai waktu tiba-tiba melonjak, karena pertempuran antara keduanya menyebabkan kerusuhan di sungai waktu. Sungai panjang waktu mengandung kekuatan waktu tanpa akhir. Ketika dirangsang, secara alami akan memicu serangan balik. Ini adalah serangan balik tingkat tertinggi. Siapa yang bisa menghentikannya? Sialan, orang-orang itu melarikan diri lagi, ucap iblis hitam meraung, menyaksikan kekuatan waktu mengerikan akan datang, sosok itu akhirnya berkedip dan menghilang. Dewa Guntur menyaksikan bayangan iblis menghilang, dan menoleh ke tempat di mana Qinchen menghilang dan berkata, "Nak, selanjutnya kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Asal-usul benua Tianwu akhirnya diperbaiki, saya akan membantunya." Ucap sosok Dewa Guntur menembakkan sinar cahaya, dan bergegas menuju hilir. Ini adalah prioritas utama dari rencana tersebut. Saya harap semuanya akan berjalan lancar seperti yang direncanakan. Gumam Dewa Guntur, dan sosok itu tiba-tiba juga menghilang. Di tempat tanah terlarang dewa, kucing hitam besar, Lao Yuan, Qin Mo, Gu Zunren, dan Mo Yuanbai, semua menunggu dengan tenang untuk kembalinya Qinchen. Tapi tiba-tiba, aliran sungai waktu di depan semua orang melonjak, dan gelombang waktu yang mengerikan meluap. Kucing hitam berkata, "Tidak baik, sepertinya sesuatu telah terjadi di hulu sungai waktu." Wajah kucing hitam besar itu berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut. "Qin Mo, apa yang terjadi?" Ucap Lao Yuan dan yang lainnya buru-buru berbalik dan menatap Qin Mo. Wajah Qin Mo jelek dan berkata, "Tubuh utama saya telah diserang, dan sekarang hubungan saya dengan tubuh utama saya telah terputus." Ucap Qin Mo. Semua orang segera menghirup udara dingin, ekspresi mereka cemas dan jelek. Qin Mo dan Qinchen adalah satu tubuh, bagaimana komunikasi mereka bisa hilang? Begitu menghilang, hanya ada satu kemungkinan, yaitu tewas. "Qin Mo, tahukah kamu apa yang terjadi?" Ucap Lao Yuan dan yang lainnya sangat cemas. Qin Mo memejamkan matanya dan mengingat dengan hati-hati, lalu dia berkata, "Kami melihat banyak sejarah benua Tianwu di sungai yang panjang waktu, dan kemudian kami diserang oleh sepasang pupil mata hitam. Kemudian, sesosok guntur muncul dan menyelamatkan kami. Ya, orang itu sepertinya dia adalah orang kuat di surga yang menekan Lord of Abyss Demon. Kami tidak punya pilihan selain terbang ke surga." Mendengar itu, kucing hitam besar itu tampak serius dan berkata, "Hanya master di atas tingkat Holy Lord yang mampu membuka lorong ke surga." Semua orang tercengang. Dari sudut pandang mereka, guru suci atau Holy Lord sudah menjadi praktisi paling menakutkan di surga, dan tidak terduga bahwa akan ada yang lebih kuat di atas guru suci. "Kucing hitam besar, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ucap semua orang tercengang, karena keempat Qinchen telah naik ke surga, bagaimana dengan mereka? "Haha, jangan khawatir, itu hanya surga. Karena Qinchen sudah pergi, maka saya akan pergi langsung ke kedalaman Laut Dewa Darah dan melewati lorong surga itu. Selama Qin Mo juga mencapai surga, dia secara alami dapat berkomunikasi dengan tubuh aslinya." Jawab kucing hitam tidak peduli. Selama Qinchen tidak mati, tidak akan ada masalah. Saat ini sumber asli langit dan bumi yang telah dipulihkan, tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. "Apakah kamu merasakannya?" Ucap kucing hitam besar itu mengangkat kepalanya. Mo Yuanbai dan yang lainnya hanya merasa bahwa kekuatan asli dalam tubuh mereka meningkat, seolah-olah kehidupan baru dimulai. Kucing hitam berkata, "Asal benua Tianwu telah dipulihkan, dan semua orang di benua ini akan dapat melangkah ke alam suci lagi. 3 tahun kemudian, prajurit surga akan datang. Jika kita ingin menyelamatkan daratan, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita harus bergantung pada semua orang di benua Tianwu." Pada saat ini, setelah Qinchen dan Yu Qiansu memasuki celah, mereka segera diserang oleh turbulensi spasial yang menakutkan. Sebuah titik cahaya tiba-tiba muncul di depan,
semakin terang dan terang, seolah-olah mengandung kemungkinan tak terbatas. Apakah itu surga? Gumam Qin Chen mengangkat kepalanya, dan pada saat ini, fluktuasi spasial yang mengerikan melanda tubuh Qin Chen. Qiansu, Ruyu, Sisi, teriak Qin Chen meraung. Mereka berempat dipisahkan. Qin Chen dengan panik ingin menangkap mereka bertiga, tetapi tubuh Qin Chen bergetar, dan dengan suara keras, dia sepertinya telah jatuh dengan keras ke tanah, dan dampak kekerasan membuatnya pingsan sepenuhnya. Tidak tahu sudah berapa lama Qin Chen tertidur sebelum dia akhirnya bangun dengan santai. Segera setelah dia membuka matanya, dia melihat pegunungan yang sangat besar. Pegunungan ini sangat luas, dengan pohon-pohon besar yang menembus langit. Qin Chen hanya merasa bahwa dia mengalami sakit kepala yang parah, dan tidak dapat mengingat kenapa dia ada di tempat ini. Di mana Qiansu, Ruyu, dan Chen Sisi? Gumam Qin Chen mengangkat kepalanya dengan susah payah, tetapi menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya. Di atas kepalanya, di kehampaan yang tak berujung, matahari keemasan yang terik muncul. Matahari yang terik ini lebih besar dari benua Tianwu. Qiansu dan yang lainnya terpisah dariku ketika mereka akan mencapai surga. Mereka pasti mendarat di dekat sini juga, tentu saja tidak terlalu jauh. Ucap Qin Chen cemas, tetapi dia tahu bahwa tidak ada urgensi saat ini. Hal yang paling mendesak adalah mencari tahu situasi di sini terlebih dahulu. Qin Chen segera melepaskan kekuatan jiwanya, dan kekuatan jiwanya menembus ke alam surgawi ini, yang berkali-kali lebih sulit. Kekosongan alam surgawi ini sangat padat, jauh lebih kuat dari benua Tianwu. Namun, Qin Chen telah bertarung di tanah terlarang sebelumnya. Meskipun kekosongan surga itu kuat, itu 2 kali lebih kuat dari tanah terlarang. Ini membuatnya sangat nyaman bagi Qin Chen untuk mengenalnya. Di sekelilingnya tandus, tanpa makhluk apapun. Qin Chen menarik kekuatan jiwanya, dia menemukan bahwa seluruh tulangnya telah patah. Namun, aura langit dan bumi di sini sangat energik dan berlimpah. Qin Chen menghela nafas sedikit, dan dia merasakan aura nyata dari langit dan bumi di udara, bergulir masuk. Aura ini terlalu kaya, lebih dari 10 kali lebih kuat dari benua Tianwu. Tidak, itu tidak hanya perbedaan dalam kuantitas, tetapi juga kesenjangannya dalam kualitas. Bahkan rumput di bawah tubuhnya memancarkan aroma yang kuat. Sial, ini ternyata obat mujarab yang setara dengan pangkat kaisar. Gumam Qin Chen. Selain itu, gulma ini sangat kuat sehingga bahkan jika master bela diri dari benua Tianwu datang, mereka mungkin tidak dapat memotongnya. Ini karena kekosongan surga dipenuhi dengan energi suci surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Gulma ini menyerap energi suci langit dan bumi siang dan malam, yang secara alami mengandung energi suci yang sangat mengerikan. Qin Chen segera menjadi khawatir. Di surga, dia dipisahkan dari Qiansu dan yang lainnya. Qiansu dan 2 orang lainnya tidak akrab dengan tempat hidup di sini, jadi mereka pasti akan menghadapi bahaya. Ketika Qin Chen memikirkan ini, dia penuh kecemasan dan ingin berdiri. Namun, rasa sakit yang tajam datang. Qin Chen menemukan bahwa tubuhnya penuh dengan bekas luka, rusak terlalu parah, tulangnya patah, organ dalamnya terluka parah, dan bahkan yuan di tubuhnya rusak. Qin Chen buru-buru menjatuhkan pengetahuan ilahinya ke cakram giok keberuntungan semesta. Selama cakram giok keberuntungan semesta masih utuh dan telah menyerap cukup waktu dan energi, ia dapat memasuki cakram giok alam semesta. Memperbaiki cedera sesegera mungkin, dan temukan Yu Qiansu. Prioritas utama adalah memperbaiki cedera terlebih dahulu, dan kemudian memahami di mana posisinya saat ini di surga. Tetapi ketika kekuatan jiwa Qin Chen jatuh di lempeng giok semesta, dia menemukan bahwa dia tidak bisa memasuki lempeng giok semesta sama sekali. Qin Chen masih bisa merasakan harta karun di lempeng giok semesta, dan dia bisa mengeluarkannya. Tetapi tubuhnya untuk sementara tidak bisa bebas masuk dan keluar dari itu. Namun, apa yang membuatnya bersyukur adalah bahwa di kedalaman cakram giok keberuntungan alam semesta,
Itu memancarkan aura yang mengerikan, jejak kekuatan waktu dan energi suci surga terintegrasi, dan terus mengalir ke dalam cakram giok dalam kekayaan alam semesta, setiap saat keduanya memancarkan kekuatan besar. Ini adalah evolusi dari cakram giok. Hukum dan aura surga telah mengubah piringan giok keberuntungan alam semesta, dan perubahan luar biasa terjadi sepanjang waktu. Qin Chen sangat gembira dan berkata, selama transformasi cakram giok keberuntungan alam semesta selesai, saya dapat memasukinya kembali dan berlatih dalam aliran waktu khusus di dalam. Selain itu, saya merasa bahwa setelah transformasi cakram batu giok alam semesta, hal-hal khusus akan terjadi. Dan saya datang ke alam surga lebih awal dari yang saya rencanakan, dan sekarang kurang dari 3 tahun sebelum Yaomi Mansion memasuki benua Tianwu. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, saya ingin menerobos dan kembali ke benua Tianwu. Fikir Qin Chen menghela nafas, ada terlalu banyak hal yang perlu dilakukan sendiri, dan kucing hitam besar tidak tahu harus berbuat apa. Apakah mereka masih menunggunya di tanah terlarang? Satu-satunya hal yang menguntungkan Qin Chen sekarang adalah Qin Mo masih di tanah terlarang. Begitu mereka mengetahui bahwa Qin Chen telah memasuki surga, kucing hitam besar dan yang lainnya pasti akan menemukan cara untuk mencapai surga. Begitu Qin Mo memasuki surga, mereka akan dapat langsung merasakannya. Memikirkan hal ini, Qin Chen merasa sedikit lega. Namun, apa yang membingungkan Qin Chen adalah, bukankah surga sudah hancur di tengah desas-desus selama ini? Kenapa sepertinya tidak ada kerusakan sama sekali? Setidaknya kekuatan dalam kekosongan sangat kuat, dan tidak terlihat rusak sama sekali. Tidak peduli tentang itu, sekarang dia terluka parah, dia masih perlu pulih dengan cepat. Selama kekuatannya dipulihkan, dengan kemampuannya untuk melawan penguasa alam suci bumi dan melambaikan tangannya untuk membunuh puncak alam suci, dia juga dapat bercampur di surga ini. Qin Chen mendesak seni Kaisar Dewa Bintang 9 dan tubuh suci abadi, dan menjalankan tubuh suci luar angkasa. Tiba-tiba, jejak kekuatan ruang surgawi dan energi suci tak berujung mengalir ke tubuh Qin Chen. Di bawah nutrisi nafas, meridian, tulang, daging dan darah semuanya diperbaiki satu persatu, menjadi lebih kuat. Aura suci surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya tetap ada, ini ditarik oleh Kaisar Bintang 9 Dewa Ju, seperti Ruyan yang kembali ke rumah, mengalir ke Qin Chen satu demi satu. Qin Chen terkejut, ini terlalu menakjubkan. Seni Kaisar Dewa Bintang 9 beroperasi di surga, dan kekuatan yang meledak bahkan lebih kuat daripada di benua Tianwu. Selain itu, lempeng giok semesta terus-menerus menyerap kekuatan, dan sekarang dibentuk kembali. Jika berhasil, pasti akan lebih lengkap dari sebelumnya. Tubuh Qin Chen juga perlahan membaik, dan asalnya secara bertahap membaik. Shen Yuan yang menerobos alam suci di dalam tubuh juga mengalami transformasi, dan tubuh suci abadi telah membentuk jimat kuno untuk memperkuat Qin Chen. Dia memiliki perasaan, ekaristi abadi ini pada awalnya adalah teknik surgawi, dan hanya ketika sampai di sini ia mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Di bawah ekaristi abadi, tidak peduli apa lukanya, itu dapat dipulihkan. Selama cederanya pulih, Qin Chen dapat yakin bahwa kekuatannya pasti akan naik ke tingkat yang luar biasa. Ini adalah perasaan dalam kegelapan, tetapi Qin Chen sangat yakin, karena esensi sucinya telah meningkat sedikit selama proses transformasi, dan dia menerobos ke alam suci tingkat akhir.